kita lanjutkan pembahasan kita tentang tugas Nabi dan Rasul. Yang kedua, yaitu mengajak manusia untuk beriman kepada hari akhir. Ya. Nah, kenapa kok kita harus beriman dengan hari akhir? Karena hari kiamat atau hari akhir itu adalah termasuk urusan ghaib, ya, yang benar atau tidaknya itu akal kita itu nggak nyampe, ya kan. Yang namanya hari akhir itu kan belum terjadi, ya kan. Kira-kira hari akhir itu bakalan terjadi nggak ya? Ya kalau nanti terjadi, kalau enggak gimana? Kalau ternyata nggak ada hari akhir gimana? Kalau ternyata hari kiamat itu tidak pernah datang bagaimana? Nah, itulah tugasnya Nabi dan Rasul, ya, menjelaskan perkara-perkara yang ghaib tadi itu, termasuk adalah hari akhir, ya. Nah, setiap manusia itu memiliki pikiran yang sama, ya. Semua manusia, nggak cuman orang Islam saja, ya, nggak cuman orang Islam saja, bahkan orang yang nggak percaya dengan Tuhan pun itu pasti terlintas dalam pikirannya bahwa kalau nanti sudah mati, terus apa yang akan terjadi? Ya, apakah nanti ada kehidupan lain setelah mati? Atau kalau orang sudah mati itu ya udah selesai aja gitu. Nah, ini semua orang pasti terpikir seperti ini, ya. Dan apa? Bagi orang-orang yang tidak punya Tuhan, ya, orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan, mereka tidak percaya dengan hari akhir. Ya, menurut mereka kalau sudah mati ya sudah jadi tanah, udah selesai, hidup mereka selesai. Padahal apa? Dalam Islam, ya, ada kehidupan di akhirat. Ya, ada kehidupan selanjutnya, kehidupan yang lebih kekal lagi nanti di akhirat. Ya. Dan nanti di akhirat itu akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Kalau manusia di dunia itu banyak berbuat jahat, nanti di akhirat akan dihukum, ya. Sebaliknya kalau manusia itu di dunia banyak berbuat baik, banyak beramal soleh, maka nanti di akhirat juga akan mendapatkan imbalan atas pekerjaannya tadi itu, ya. Nah, dan kenapa kok ada hari akhir, ya? Nah, salah satu hikmah kenapa kok ada hari akhir, kenapa kok ada hari kiamat, kenapa kok ada hari pembalasan, itu karena apa? Di dunia ini banyak orang-orang yang nggak adil, ya kan? Banyak ketidakadilan di dunia. Misalnya ada orang yang jujur, baik, tapi dituduh salah, di penjara akhirnya. Nah, dia mau membela diri nggak bisa, ya. Karena apa? Karena orang yang menuduh salah tadi itu, orang yang memasukkan dia ke dalam penjara itu orang yang lebih berkuasa, orang yang punya kekuasaan, ya. Padahal dia nggak salah, tapi dituduh bersalah, difitnah, ya. Orangnya difitnah, akhirnya masuk penjara. Nah, itulah fungsi hari pembalasan, ya. Nanti di akhirat itu akan dibalas oleh Allah. Ketidakadilan yang ada di dunia ini, orang yang ditindas, orang yang dianiaya, orang yang dijahatin sama orang lain, itu nanti semuanya akan dibalas oleh Allah. Nah, kalau di dunia ini tidak adil, nanti di akhirat kita mendapatkan keadilan itu. Nah, itu jadi fungsinya hari kiamat, fungsinya hari akhir itu adalah apa? Untuk memberikan keadilan bagi orang-orang yang di dunia mendapatkan apa? Ketidakadilan. Gitu ya. Nah, itu tugas Rasul yang kedua, tugas Nabi dan Rasul yang kedua. Apa? Mengajak manusia untuk beriman kepada hari akhir. Dan yang ketiga, tugasnya apa? Tugasnya Nabi dan Rasul yang ketiga yaitu menjelaskan apa yang ada di dalam kitab suci. Ya. Jadi setiap nabi dan rasul itu mereka punya wahyu, ya.
mereka mendapatkan wahyu. Nah, di antara tugas-tugasnya nabi dan rasul itu adalah menjelaskan apa yang ada di dalam wahyu tadi itu. Ya, wahyu tadi itu isinya adalah petunjuk, ya, petunjuk untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Nah, manusia itu kalau mau selamat tuh harus begini loh. Ya, manusia itu kalau mau selamat itu harus beriman kepada Allah. Ya, kalau manusia itu mau masuk surga, dia harus menaati perintah Allah. Caranya bagaimana? Dengan berbuat baik, dengan menghindari atau menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, itu tugasnya Nabi dan Rasul itu adalah menjelaskan hal itu. Nah, itu ya. Nah, kalau manusia ini berpikir sendiri dengan akalnya mereka itu nggak bisa. Karena apa? Karena yang namanya manusia itu pikirannya itu dipenuhi dengan kepentingannya sendiri. Ya, misalnya nih ya, contohnya ada di Islam itu namanya hukum warisan. Ya, kalau ada orang tua yang sudah meninggal, bapak misalnya ya, bapaknya sudah meninggal, bapaknya punya harta banyak, ya, punya rumah, punya mobil, punya sawah, terus punya uang banyak, punya emas, ya, pokoknya bapaknya ini orang kaya. Kalau bapaknya meninggal, ini hartanya ini nanti terus diapain? Nah, ini fungsinya ada hukum warisan di dalam Islam. Karena kalau nggak diatur, itu nanti anak-anaknya bakal rebutan, ya kan? Anak-anaknya bakal berantem rebutan harta tadi itu. Nah, makanya kenapa di dalam Islam itu sudah ada ketentuannya, ya. Kalau yang meninggal bapaknya, nah, ibunya nanti kebagian berapa hartanya. Terus anaknya yang laki-laki itu nanti bagiannya berapa. Anaknya yang perempuan itu nanti bagiannya berapa. Nah, itu semua sudah diatur dalam Islam, ya. Jadi manusia nggak boleh bikin aturan sendiri. Karena kalau manusia yang bikin aturan sendiri itu nanti nggak adil. Ada yang merasa tidak adil, ya. Tapi kalau yang membuat aturan itu Allah, ya. Kalau kita merasa tidak adil, berarti kita yang belum paham. Ya, karena apapun yang ditentukan oleh Allah itu pasti baik buat kita. Ya, kalau kita belum merasa baik, berarti kita yang belum paham. Ya, kita belum paham kenapa Allah kok memberi kita aturan seperti ini. Kita yang belum paham. Tapi ya, semua yang diatur oleh Allah itu sudah pasti baik buat kita. Begitu ya. Jadi tugasnya Nabi dan Rasul yang ketiga adalah menjelaskan kitab suci, menjelaskan isi dari wahyu yang diberikan kepada Rasul tadi itu, ya. Nah, terus Nabi dan Rasul itu diutus untuk menjelaskan kepada orang-orang yang tersesat itu untuk kembali kepada Allah, ya. Nah, contohnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu diutus ke bangsa Arab yang pada waktu itu menyembah berhala. Ya, sudah kondisinya pada waktu itu masyarakat Arab sudah rusak, ya. Orang banyak yang menyembah berhala. Padahal berhalanya ini mereka yang buat sendiri. Orang banyak yang saling membunuh, ya. Bahkan Umar, ya, tahu ya, sahabat Nabi yang namanya Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam itu dia itu membunuh anak perempuannya. Jadi anak perempuannya Umar itu dikubur hidup-hidup sama bapaknya sendiri. Ini Umar ya, Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang paling mulia. Dulu sebelum masuk Islam, Umar ini adalah orang yang jahiliyah. Ya, buktinya apa? Anaknya sendiri dikubur hidup-hidup, anak perempuan. Karena pada waktu itu orang Arab itu kalau punya anak perempuan itu mereka merasa malu, ya. Mereka merasa kalau punya anak perempuan itu aib buat mereka. Makanya anaknya dibunuh, dikubur hidup-hidup sama bapaknya sendiri. Tapi setelah Islam datang, setelah Umar masuk Islam, kemudian
Justru dia yang menjadi pembela bagi Islam, pembela bagi Rasulullah. Ya, dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 165, Rasul-rasul yang membawa kabar gembira dan memberi peringatan agar supaya manusia tidak mempunyai alasan terhadap Allah sesudah kedatangan rasul-rasul itu. Dan Allah Maha Perkasa lagi bijaksana. Nah, jadi tugasnya Rasul itu adalah membawa kabar gembira dan memberi peringatan. Mubasyirina wa mungzirina. Ya, mubasyirin itu artinya membawa kabar gembira, wa mungzirin artinya memberi peringatan. Memberi kabar gembira tentang apa? Tentang nanti akan ada hari kiamat, akan ada hari akhir, dan setelah itu akan ada kehidupan di surga bagi orang-orang yang beramal soleh. Dan sekaligus Rasul memberi peringatan bahwa nanti ketika setelah hari kiamat itu juga ada tempat yang namanya neraka, tempat di mana apa? Orang-orang yang jahat, orang-orang yang berbuat dosa, ya, itu nanti tempatnya ada di neraka. Jadi Rasul memberi kabar gembira dan memberi peringatan kepada manusia. Itu tugasnya Nabi dan Rasul. Sekarang kita lanjutkan. Berapa jumlah Nabi dan Rasul? Nabi dan Rasul itu jumlahnya banyak sekali. Ya, Ustazah sudah pernah cerita ya. Nabi dan Rasul itu jumlahnya banyak sekali, tidak terhitung. Tapi yang disebutkan di dalam Al-Quran dan kita wajib mengimani, kita wajib menghafal itu ada 25. Ya, jadi kalau ditanya berapa jumlahnya Nabi, banyak. Tapi yang harus kita ketahui di dalam Al-Quran, karena di dalam Al-Quran itu disebutkan namanya, itu ada 25 orang. Siapa saja? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Syuaib, Ayub, Zulkifli, Musa, Harun, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir siapa? Muhammad alaihimussalam, ya. Nah, adapun rasul-rasul yang tidak disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an, ya, itu ada, ya, ada rasul-rasul yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Quran surat An-Nisa, Allah berfirman, dan rasul-rasul yang telah kami ceritakan tentang mereka kepadamu, ini maksudnya kepada Muhammad ya, sebelumnya, dan ada rasul-rasul yang tidak kami ceritakan kepadamu. Nah, jadi Allah juga berfirman, selain rasul-rasul yang 25 tadi itu, ada masih banyak rasul-rasul lain yang tidak diceritakan. Jadi memang ada banyak, tapi tidak diceritakan kepada Nabi Muhammad. Gitu. Jadi jumlahnya banyak ya. Nabi dan Rasul itu jumlahnya banyak, tapi yang disebutkan di dalam Al-Quran itu 25. Dan kita harus mengimani mereka semua. Kita harus percaya bahwa mereka itu ada, mereka itu pernah hidup, dan mereka ini adalah utusan Allah. Nah, nabi-nabi itu tidaklah sama derajatnya dalam keutamaan dan kedudukannya. Akan tetapi Allah telah melebihkan sebagian nabi dari sebagian yang lainnya. Nah, Allah sendiri yang berfirman, kami telah melebihkan sebagian nabi-nabi dari sebagian yang lain. Jadi di antara ke-25 nabi dan rasul tadi itu tidak sama levelnya, tidak sama derajatnya. Nah, yang paling tinggi derajatnya siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok Nabi Muhammad derajatnya paling tinggi? Karena Nabi Muhammad mengutus kepada seluruh umat manusia dan alam raya. Nah, sedangkan nabi-nabi yang terdahulu itu hanya diutus untuk kaumnya sendiri, ya. Misalnya Nabi Musa diutus untuk bangsa Bani Israel. Terus
Nabi siapa lagi? Nabi Isa. Nabi Isa itu untuk umat Nasrani. Nah, nabi-nabi itu sebelum Nabi Muhammad itu mereka punya kaumnya sendiri-sendiri, punya pengikutnya sendiri-sendiri. Sedangkan Nabi Muhammad ya diutus untuk seluruh makhluk ya, mau orang Islam, mau orang kafir ya, mau orang Kristen, mau orang Hindu, orang Buddha, orang yang nggak punya agama sekalipun ya, semua yang hidup saat ini adalah umatnya Nabi Muhammad. Jadi itulah alasan kenapa Nabi Muhammad ini derajatnya lebih tinggi di antara nabi-nabi yang lain. Nah, begitu ya ceritanya. Nah, besok kita lanjutkan lagi dengan pembahasan yang lain.